Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya dari listrik statis, yaitu materi tentang medan listrik. Medan listrik ini nanti simbolnya adalah E, ya. Biasanya saya menjelaskan medan listrik itu seperti ini. Misalkan kalau saya punya muatan positif Q besar, kemudian muatan positif Q besar itu saya tempatkan di sebelah sini, ya. Kemudian saya ambil muatan uji, ya. Muatan uji ini saya gunakan untuk mengukur seberapa besar gaya Coulomb nanti yang diterima oleh muatan uji itu kalau saya tempatkan dia di sekitar muatan positif Q besar yang saya punya di sini. Jadi saya ambil muatan uji dan saya letakkan, katakanlah saya letakkan di sebelah sini muatan ujinya. Muatan uji itu positif Q kecil, ini muatan uji saya. Dan saya letakkan dia pada jarak sejauh R dari muatan positif Q besar yang saya punya di awal tadi. Maka nanti, kalau saya rumuskan arah dan besar gaya Coulomb yang diterima oleh muatan uji ini, untuk yang pertama arahnya dulu, saya punya arah gaya Coulombnya pasti ke sana. Kenapa ke sana? Karena muatan ujinya positif, muatan Q besar ini positif juga, berarti saling tolak-menolak. Maka besar gaya Coulombnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sama dengan tetapan Coulomb dikali dengan muatan Q besar, Q kecil, per R kuadrat. Itulah besar gaya Coulomb yang diterima oleh muatan uji saya. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang materi medan listrik, topiknya adalah medan listrik, maka medan listrik itu didefinisikan sebagai besar gaya Coulomb yang dialami oleh muatan uji saya dibagi dengan muatan uji itu sendiri. Jadi bisa kamu lihat di sini, medan listrik itu berarti independen, artinya dia bebas dari pengaruh muatan uji. Jadi muatan uji tidak berpengaruh terhadap besar medan listrik. Jadi independen ya. Nah, jadi di sini karena besarnya sama dengan gaya Coulomb dibagi muatan uji, berarti rumusnya bisa kamu rumuskan tetapan Coulomb dikali muatan Q besar dibagi dengan R kuadrat. Itulah besar medan listrik di tempat di mana muatan uji saya tempatkan. Berarti itulah besar medan listrik di sebelah sini. Ya. Di titik di mana muatan ujinya berada. Dan arah medan listriknya itu arahnya ke sana. Ini nanti saya jelaskan cara menentukan arah medan listrik. Oke? Jadi medan listrik itu adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengukur seberapa besar gaya Coulomb yang akan diterima oleh muatan uji kalau misalnya muatan uji itu kamu tempatkan di suatu muatan lain di sekitarnya. Ya, muatan lainnya itu sekarang adalah positif Q besar. Itulah medan listrik ya. Dan medan listrik ini ingat, ini masih besaran vektor. Jadi dia sama seperti gaya Coulomb, besaran vektor. Karena ini masih besaran vektor, nanti kalau kamu ketemu soal tentang medan listrik, catatannya yang penting adalah tanda positif negatif dari muatannya tidak kamu masukkan ke dalam perhitungannya. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya saya pengen jelasin sama kamu gimana cara menentukan arah medan listrik. Itu bahasan kita selanjutnya. Pertama gini adik-adik, kalau misalnya saya punya muatan positif, oke, maka nanti arah medan listrik itu akan keluar dari muatan positif tersebut. Begitulah sifat medan listrik. Dia keluar dari muatan positif. Kalau begitu, dia masuk ke muatan negatif. Itu kebalikannya ya. Nah, cara menentukannya gini. Mungkin saya jelasin dulu. Tipe pertanyaan medan listrik itu beda dengan tipe pertanyaan gaya Coulomb. Kalau gaya Coulomb, biasanya kalau kamu punya muatan positif Q besar, positif Q kecil, gaya Coulomb itu ditanya, berapa besar gaya Coulomb yang diterima oleh muatan positif Q besar? Berapa besar gaya Coulomb yang diterima oleh muatan positif Q kecil? Tapi kalau medan listrik, seperti yang saya jelaskan tadi, dia independen terhadap muatan di titik di mana medan listrik itu ditanyakan. Jadi kalau misalnya ditanyakan berapa besar medan listrik di muatan positif Q kecil, maka muatan positif Q kecil ini kamu hilangkan. Karena dia tidak masuk ke rumusan. Jadi secara tidak langsung medan listrik itu biasanya ditanyakan di suatu tempat atau di suatu titik. Berapa besar medan listrik di titik di mana muatan Q kecil berada? Biasanya seperti itu. Atau berapa besar medan listrik di titik A? Misalkan kalau saya letak ada titik A di sebelah sini. Akibat keberadaan muatan positif Q besar dan akibat keberadaan muatan positif Q kecil.
Jadi di titik A itu tidak ada muatan. Tapi andai kata di titik A ini ada muatan, muatan titik A itu kamu anggap tidak ada. Karena dia muatan uji, gitu dia. Oke? Nah, misalkan seperti ini. Kalau saya punya di sini, saya jelasin ya. Saya punya di sini titik A. Oke, dan saya buat jarak dari muatan positif. Ini saya detailkan saja. Muatan positif yang ada di sini, muatan positif Q besar, ya. Dan dia mempunyai titik A ini mempunyai jarak sejauh RA dari muatan positif Q besar yang saya punya di sini. Maka kalau ditanya berapa besar medan listrik di titik A dan arahnya kemana, maka karena sifat dari muatan positif itu medan listriknya keluar dari muatan positif, maka tinggal kamu tarik nanti garis lurus dari muatan positif Q besar ke titik A, kemudian kamu arahkan suatu vektor medan listrik yang arahnya menjauhi muatan positif tersebut. Oke, jadi arah medan listrik di titik A arahnya ke sana, dan kalau ditanya besarnya berapa, besarnya itu sama dengan K dikali dengan muatan Q besar itu dibagi dengan jarak dari titik A ke muatan Q besar tersebut, R kuadrat. Begitu dia. Kalau misalkan selanjutnya, saya kasih lagi. Di sini ada titik B dan saya letakkan ada muatan positif Q kecil di titik B. Kalau ditanya sama kita, tentukanlah arah dan besar medan listrik di titik B. Maka arah medan listrik di titik B bisa kamu gambar dulu dengan cara menarik garis lurus dari titik B ke muatan positif Q besar. Kemudian kamu gambarkan arah medan listrik di titik B itu menjauhi muatan positif Q, karena muatan medan listrik itu memang menjauhi muatan positif ya. Maka arah medan listrik di titik B arahnya ke sana, dan besarnya sama dengan K dikali Q yang mana? Q yang kecil atau Q yang besar? Tetap Q yang besar per R kuadrat. Artinya, kalau ditanya medan listrik di titik B dan di titik B itu ada muatan positif Q kecil, maka muatan positif Q kecil ini kamu anggap tidak ada. Begitu dia. Nah, selanjutnya, kalau saya buat di sini, saya punya muatan negatif. Gimana kalau saya punya muatan negatif? Kalau kamu punya muatan negatif, maka arah medan listrik nanti akan selalu menuju muatan negatif tersebut. Nah, ini dia arah medan listriknya. Oke? Dan kalau misalnya saya buat di sini saya punya titik A, dan di titik A ini saya tidak punya muatan, kemudian jarak dari titik A ke muatan negatif ini, katakan muatan negatif ini adalah muatan negatif Q besar, biar detail ya. Maka kalau saya tarik garis lurus ke muatan negatif Q besar, jaraknya itu sejauh, katakan sejauh RA sekarang, ke titik A. Maka arah medan listrik di titik A bisa kamu gambar, oh ini titik A, karena muatan ini muatan negatif, maka arah medan listrik harus menuju muatan negatif. Jadi medan listrik ini sama seperti apa ya? Kalau saya ingatnya kayak setan aja, dia mendekati muatan negatif, dia menjauhi hal-hal positif. Jadi lebih suka hal-hal negatif ya. Oke, jadi ini medan listrik di titik A nanti sama dengan K dikali muatan negatif Q kecil tersebut. Karena ini medan listrik tanda positif dan negatif muatan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, maka cukup kamu tuliskan Q besar saja dibagi dengan RA kuadrat. Sama juga ceritanya kalau kamu punya di sini muatan titik B, di mana titik B itu punya muatan negatif Q, oke? Di titik B sekarang ada muatan negatif Q, dan ditanya berapa besar medan listrik di titik B, maka kamu gambar dulu arahnya. Arahnya berarti menuju muatan negatif Q besar ini. Inilah arah medan listrik di titik B. Kemudian untuk rumusnya sendiri itu sama dengan tetapan Coulomb dikali dengan muatan yang mana? Negatif Q kecil atau negatif Q besar? Tetap negatif Q besar. Oke? Karena tanda negatif tidak diikutkan ke dalam perhitungan, tulis saja Q dibagi dengan, kalau misalnya jaraknya ini sejauh RB, maka kamu tulis di sini RB kuadrat. Jadi muatan negatif Q yang ada di sana kamu anggap tidak ada. Begitu cara menghitung medan listrik, menggambar dan merumuskan medan listrik ya. Nah, sekarang selanjutnya gini, adik-adik. Sekarang coba kita kembali ke gambar yang pertama yang saya buat di sini. Ada muatan positif Q besar, dan kemudian di sini ada saya punya titik B, di mana titik B itu mempunyai muatan positif Q kecil.
karena di sini ada muatan positif Q kecil, di sini ada muatan positif Q besar, otomatis nanti di titik B saya menemukan gaya Coulomb yang arahnya saling tolak menolak. Arah gaya Coulomb di muatan positif Q kecil itu nanti arahnya akan ke sini, gaya Coulombnya. Ini saya tulis bagus saja ya, biar nggak mereng ya. Oke, dan kamu lihat di sini gimana? Arah gaya Coulomb pada muatan positif Q kecil searah dengan arah medan listrik pada muatan tersebut. Oke? Nah, sekarang kalau kita pergi ke sini, ke gambar yang berikutnya, kamu lihat sekarang di sini. Saya punya di titik B muatan negatif Q kecil, dan di sini saya punya muatan negatif Q besar. Oke? Kalau saya interaksikan muatan negatif Q kecil dengan negatif Q besar ini, maka mereka tetap akan tolak menolak. Dan kalau saya gambarkan arah gaya Coulomb pada titik B, arahnya akan ke sana. Dan apa kesimpulan yang kamu dapat? Pada muatan negatif Q ini, arah gaya Coulombnya itu berlawanan arah dengan arah medan listriknya. Berarti cara menentukan arah medan listrik juga bisa kamu tentukan pada suatu muatan, ya. Kalau kamu menentukannya pada suatu muatan, saya pindahkan aja ke sini biar jelas kelihatan. Oke. Pada suatu muatan, di mana pada muatan tersebut sudah dikenai gaya Coulomb. Jadi kalau dia muatan positif sudah dikenai gaya Coulomb, arahnya saya bikin ke sana, maka arah medan listrik pada muatan tersebut juga searah dengan arah gaya Coulombnya. Tapi kalau kamu punya muatan negatif yang sudah terkenai gaya Coulomb, arahnya ke sana, maka arah medan listriknya nanti akan berlawanan dengan arah gaya Coulombnya. Itu dia dua cara untuk menentukan arah medan listrik. Oke?